tiba di sesi segmen ketiga, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang lumayan tricky ya. Kalau kita lihat bahwa, dan saya rasa udah dibahas juga tadi ya, Sobat Mas Indra pas sesi sebelumnya, AI ini kita nggak bisa pungkirin kalau kata McKinsey, akan memberikan dampak, bukan menggantikan ya, dampak kepada 862 pekerjaan. Jadi, whether they like it or not, pekerjaan mereka akan bersentuhan dengan generative AI. Dan kalau kita breakdown, itu ada 2.100 task yang akan bisa dikaryakan oleh AI sekarang, terutama dengan generative AI. Yang artinya kita bisa lihat bahwa pekerjaan yang katakan repetitif atau mundane, membosankan, itu sudah bisa diotomasi dan sangat natural. Kami pun contoh di Katalog AI sudah melihat beberapa kali pada case customer service 70% efisiensi operasional, berarti ada pengurangan headcount di sana. Nah, saya jadi pengen tanya nih kepada Pak Irsyad dan Mas Indrawan ya. Nah, menurut sekarang saya mulai dari Mas Indrawan dulu kali ya. Ini bagaimana Mas reskilling dan upskilling ya? Kan sering digadang-gadangkan bahwa oke, mereka yang mungkin tergantikan akan disiapkan skill baru. Cuma kira-kira cara paling efektif untuk reskilling, upskilling seperti apa sih Mas? Ada contohnya nggak Mas? Oke, ini pertanyaan yang bagus karena saya sebagai konsultan untuk corporate innovation dan juga 25 tahun jadi konsultan untuk SDM itu seringkali dapat case yang seperti ini. Mereka ingin upskilling, pengen apa lagi? Upskilling apa lagi? Bukan apa? Upskilling ya, ya, upskilling lah ya. Ingin nambahin kompetensi itu dalam rangka macam-macam lah. Kalau zaman dulu digital, sekarang AI. Nah, menurut saya salah satu yang nggak pas itu adalah ketika mereka pukul rata tuh. Jadi oke, semuanya diajarin ilmu X, ilmu Y gitu. Yang mana akhirnya dapatnya nanggung dan not necessarily impacted ke kerjaannya mereka, hasilnya nggak langsung kelihatan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka jadi apatis. Ya ini nggak diperlukan upskilling begini mah, ini mah cuman Garmin all out doang gitu. Jadi jawab pertanyaan Mas Izan tadi, saran saya adalah bagi teman-teman yang ada di korporasi yang pengen upskilling, karena AI dikhawatirkan menggantikan beberapa pekerjaan mereka, adalah kita mulai dari identifikasi dulu. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa, task-task yang seperti apa, yang memang oleh perusahaan diniatkan akan digantikan oleh AI. Jadi ini kerjaannya sebelum teman-teman HR, sebelum Pak Irsad mungkin mulai bekerja dengan tim learningnya, ini justru dari tim transformasinya dulu nih, yang identify dulu nih. Dia buat map besar dulu. Oh, karena perusahaan saya punya strategi jangka panjang adopsi AI yang seperti ini dan itu akan mengubah model bisnis kita, mengubah operationnya kita. Maka inilah kerjaan-kerjaan yang akan terdampak. Nah, setelah teridentifikasi pekerjaan yang akan terdampak, mappingkan di atasnya siapa orangnya yang ada di situ yang berdampak. Nah, dari situ kita udah ketahuan tuh dalam peta kita itu siapa yang akan terdampak dan terdampaknya seperti apa, dan orang ini bagusnya di reskilling atau di upskilling apa. So balik lagi, ingat kita udah di dunia AI gitu loh. Dunia AI itu personalized. Tapi sayangnya banyak teman-teman nih di korporasi masih gaya zaman dulu. Dia lupa bahwa sekarang dunianya udah AI. Dia masih zaman dulu dunia manual, dimana kagak mungkin kita treatment karyawan personal, kagak mungkin. Makanya kita segregasi karyawan kita. Yang paling canggih udah 9 boxnya. Zaman dulu cuma ada 4 Pak. Ya enggak? Karyawan di kotak-kotakin. Nggak bisa, karyawan kita 10.000 nanti akan ada 10.000 kotak nantinya. Dan itu dimungkinkan dengan adanya AI. So ketika kita bisa identify, oke, si karyawan ini nanti kerjaannya akan tergantikan oleh AI di bagian ini karena memang dampak strategi perusahaan. Kalau si ini begini, dan kalau ada 10.000 karyawan yang terdampak katakanlah 1.000, kita punya 1.000 poin yang itu harus di upskilling, di reskilling. Baru kemudian, nah tim learning baru mulai bergerak nih. Gimana caranya ngebantu mereka sehingga program upskilling ataupun reskillingnya sangat personal, sangat relevan, sangat ngefek, berdampak pada pekerjaannya. Dan akhirnya match antara program reskilling upskillingnya dengan pemanfaatan teknologi AI-nya, dan si yang bersangkutan langsung ngerasain dampaknya. Ternyata karena kerjaanku berubah jadi begini, pakai tools ini, diajarin toolsnya, diajarin tambahan kompetensinya, berbarengan, langsung dua-duanya dipakai. Kompetensinya dipakai yang baru, toolsnya yang baru yang udah diajarin juga dipakai, langsung dia ngerasain hari itu juga, kerjaanku kok lebih gampang ya, kok aku lebih produktif ya, wah enak ini, saya jamin gak ada yang komplain. Yang bikin komplain itu kan karena semuanya abu-abu, semuanya pukul rata. Loh di dunia AI kok abu-abu?
AI itu transparan, semuanya kelihatan. Dunia AI kok pakai model di kotak-kotakin, segmentasi. Enggak, ini personalized gitu. Jadi kadang-kadang kita nih mau masuk ke dalam dunia AI, mindsetnya mindset analog gitu. Bahkan bukan digital, ya harusnya mindsetnya digital, ini mindsetnya analog gitu. Ya, the way we see employees, the way we think about how to run a company, how to run HR system sebagainya Pak ya, it's still analog. Ya kagak nyambung, dan itu yang ngebikin orang-orang yang ada di perusahaan itu jadi galau. Karena kita sendiri aja pendekatannya salah gitu. So dunia AI approach-nya harus pakai mindset perspektifnya AI. Pendekatannya harus gaya AI, not digital lagi loh. AI, karena ada beda tuh antara analog, digital, satu lagi AI gitu. Ya. Thank you Mas Indra. Jadi kalau saya lihat analoginya nih, gimana kita dengan dunia AI sekarang, mindset juga harus berubah, nggak bisa analog. Jangan kayak di film Flintstone kali itu yang masih mobil tapi pakai kaki jalannya. Ah itu benar tuh, analogi yang bagus tuh ya. Dan kayaknya banyak sekarang ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang dibilangnya ini pakai AI gitu ya, tapi ternyata sebenarnya di belakang automation doang gitu ya. Oke, thank you Mas Indra. Mungkin dari Pak Irsyad langsung yang mungkin praktikalnya apa yang dilakukan Indosat Group sekarang Pak ya, dengan AI is part of it gitu kan, pasti pengen lebih hasilnya bagus, personalized ketika melayani pelanggan, lalu juga di sini memberikan efisiensi operasional. And how do you prepare your talents di sini Pak dengan perubahan itu? Jadi kalau yang kita sedang atau mulai lakukan saat ini, we started already, itu kita melihatnya bahwa yes, ada kebutuhan untuk mengumpulkan sekelompok kecil orang yang drive the next innovation, either untuk generate higher efficiency or effectiveness di the current processes, ataupun katakanlah capturing bigger opportunity waktu lagi kita serving pelanggan gitu ya. But definitely kita nggak bisa minta 3.000 orang karyawan Indosat mikirin itu semua. Ada sekelompok orang yang kita kumpulkan dengan skill set yang memang ada sebagian yang dari business process owner, ada sebagian yang dari center of expertise, ada sebagian dari team deployment, dan ada juga yang transformation champion. Kita kumpulkan mereka yang memang akan kita sudah minta untuk ngedrive what else that this can do. Tapi kita mintanya adalah either you find untuk a faster way, a better way of doing things, current processes untuk efficiency effectiveness, atau juga generate kita creating better service for the customer, right? Now, itu yang akan kita yakini nanti bisa ngebantu untuk starting the proses improvement within the organization. Tapi untuk yang the masses kita juga sedang menyiapkan, sudah dimulai juga untuk democratize their access to the AI tools and capability. Tapi tentunya adalah yang sifatnya yang akan kepake for the masses dulu gitu ya. Jadi biar terbiasa dulu, dan ini kita harapkan mereka jadinya juga lebih, saya mengutip tadi yang Pak Indra sampaikan, kalau udah biasa make akhirnya juga nanti akan natural sendiri gitu ya. Dan ini yang kita harapkan jadinya mereka lebih terbuka gitu. Nah, ini yang kita sudah mulai dorong, but we believe bahwa kita sendiri yang penting di sini adalah mindset, open mindset untuk innovation and decentralization-nya. Jadi kita harapkan bahwa ini culture ini akan kebuka semuanya, untuk semuanya, right? Can we ask the leader untuk relying on insight atau data insight decision making rather than intuition ataupun experience gitu ya. Kalau this is what the insight tells, will you take this kind of direction? Itu kita pengen membiasakan semuanya dulu kan. Nah, dan baru nanti kita akan ngebangun culture ini ke depannya. Balik lagi tadi, tujuan besarnya adalah kita mengharapkan everybody just understand where the North Star is and where are the guiding principle, and then everybody find their own way. Itu yang kita harapkan di ujung. Tapi susahnya kan adalah Indosat kapal besar juga. Mengubah ini adalah mulai dari culture. Makanya kita berkali-kali di management team selalu ngomong, AI is not about the technicality. Mindset first, people first. Baru kita dorong selebihnya. Gitu. Thank you Pak Arsyad. Jadi
sometimes we have to rock the boat, but rock it mindfully lah Pak ya. Apalagi ketika boatnya sebesar Indosat di sini kan ya. Jadi kalau saya lihat di sini rekan-rekan sekalian, ini nyambung ya jawabannya dari Mas Indra dan juga Pak Irsyad. Jadi it has to be from the top down dulu. Dari the grand plan seperti apa, strateginya apa, visionnya kemana, missionnya apa, kemudian baru turun ke ranah operasional akhir di sana kan. Ketika ada operasional, ini masuk dari Pak Irsyad ketika kita berbicara pada korporasi yang mungkin sudah besar, siapkan mungkin kayak kapal-kapal coaching kecil-kecil kali Pak ya, yang mungkin bisa cross division untuk collaboration menyiapkan the business process improvement. Dan paling penting saya bisa lihat bahwa everybody has to feel the quick win dulu nih. Oh ini ada barang baru, ini nggak gantiin gue tapi mudahin kerjaan gue tiap hari di sana. And dari sana move slowly, baru dievaluasi lagi, betul ya Pak ya? Oke, sekarang kita di tiba.